Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyandi Adam Pratama, NPM 152060028, Universitas Pancasakti, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan presentasi hasil proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Tokoh dan Penokohan dalam Film Catatan Si Boy tahun 2023 karya Nasri Cepi dan implikasi pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil penelitian. Yang pertama, tokoh dan penokohan dalam film Catatan Si Boy tahun 2023 karya Nasri Cepi. Hasil penelitian ini memaparkan temuan berupa tokoh dan penokohan dalam film Catatan Si Boy tahun 2023 karya Nasri Cepi yang difokuskan pada tokoh dan penokohan, antagonis, protagonis, dan tritagonis. Selanjutnya, deskripsikan implikasi tokoh dan penokohan yang terdapat pada film Catatan Si Boy tahun 2023 karya Nasri Cepi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Penelitian ini yang digunakan film Catatan Si Boy karya Nasri Cepi dan sumber data prima yang digunakan menganalisis tokoh dan penokohan. Selanjutnya, tokoh dan penokohan dalam film Catatan Si Boy karya Nasri Cepi. Dalam penelitian ini memaparkan temuan berupa tokoh dan penokohan dalam film Catatan Si Boy yang difokuskan pada tokoh dan penokohan protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang pertama ada tokoh dan penokohan protagonis. Film Catatan Si Boy tahun 2023 karya Nasri Cepi terdapat tokoh dan penokohan protagonis. Tokoh protagonis menurut Altenberg dan Lewis dalam buku Nurgiantoro tahun 2013 halaman 178 mengatakan bahwa tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, yang salah satu jenisnya secara populer, di mana tokoh ini merupakan perwujudan norma-norma nilai yang ideal bagi kita. Ciri tokoh protagonis adalah baik hati, saling menolong, dan rendah hati. Yang pertama ada tokoh Boy. Tata 1. Ada konteks seorang kakak yang baik dengan adiknya karena adiknya ingin berangkat sekolah diantar kakaknya. Dialog Ica yang bernama Ica, adik Boy. Boy, nebeng dong. Boy menjawab, nebeng mulu, kayak anak kos. Ina, enggak, sayang adik banget. Boy, sayang banget dong. Berdasarkan data 1, kutipan di atas, film Catatan Si Boy tahun 2023 karya Nasri Cepi menggambarkan Boy sebagai kakak yang baik hati dan penyayang terhadap adiknya. Hal ini dikatakan sebagai cara dramatik, di mana pengarang memaparkan langsung watak dan karakter Boy yang penyayang. Pengarang menciptakan karakter Boy sebagai kakak yang sayang dengan adiknya, ditunjukkan melalui dialog yang menampilkan sifat tersebut. Yang kedua, konteks Boy yang baik hati ingin membeli tisu dari seorang penjual tisu yang masih anak-anak. Dialog penjual tisu berbicara, tisu, Boy, dek. Penjual tisu, ya kak. Boy, kakak beli tisunya ya. Penjual tisu, beli berapa kak? Boy, kakak beli 3 ya, dan kembalinya diambil aja dek. Penjual tisu, makasih ya kak. Boy, sama-sama. Berdasarkan data 2, kutipan di atas dari film Catatan Si Boy tahun 2000. Berdasarkan data 2, kutipan di atas film Catatan Si Boy tahun 2023 karya Nasri Cepi menggambarkan karakter Boy yang baik hati. Hal ini dapat dikatakan sebagai cara dramatik, di mana pengarang memaparkan langsung watak tokoh yang baik hati. Pengarang menciptakan karakter Boy sebagai seorang yang baik hati terhadap orang lain, ditujukan melalui tindakan dan dialog dalam cerita. Yang selanjutnya ada tokoh dan penokohan antagonis. Tokoh antagonis juga disebut penyebab terjadinya konflik. Tokoh antagonis dapat berposisi dengan tokoh protagonis secara langsung ataupun tak langsung, bersifat fisik ataupun batin.
dalam buku Nur Kiantoro tahun 2013 halaman 179. Yang selanjutnya, tokoh ayah Nuke. Data ketiga, konteks ayah Nuke marah ketika anaknya masih menjalin asmara dengan Boy. Dialog ayah duduk sini dulu, kamu masih ketemu dia. Nuke, Pah, aku tuh capek, tahu nggak? Ini lagi yang dibahas. Nuke nggak ngerti kenapa harus menjauhi Boy, karena Boy nggak salah apa-apa, Pak. Ayah, mereka itu sudah menghina Papa. Nuke, anak buah perusahaan orang tua Boy itu berusaha menyuap Papa supaya dapat izin. Usaha mereka berjalan tanpa prosedur resmi. Papa ini sudah mengabdi kepada negara selama 20 tahun. Mereka pikir bisa diatur. Tapi Boy tidak tahu apa-apa, Pak. Bahkan keluarga nggak tahu apa-apa soal itu. Ayah, kamu jangan terlalu naif, Nuke. Seorang seperti mereka itu selalu berpikir dengan uang, mereka bisa beli apapun ataupun siapapun. Tapi mereka nggak akan bisa membeli kehormatan Papa termasuk kamu. Nuke menjawab, enggak, keluarga Boy tidak seperti itu. Berdasarkan data 8, kutipan di atas dari film catatan si Boy tahun 2023 karya Nasi Cepi tentang pemarah dapat dikatakan sebagai cara analitik. Hal ini dibuktikan dengan pengarang yang memaparkan langsung watak tokoh yang pemarah. Pengarang menciptakan karakter ayah Nuke yang marah ketika mengetahui anaknya masih menjalin hubungan asmara dengan kekasihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.